Mari kita berdoa, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib, menanggung hukuman dosa kami, menanggung kutuk ganti kami, bahkan sudah memindahkan kami dari kerajaan maut masuk kerajaan sorga. Turunlah kiranya atas kami semua ya Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera-Mu mengurapi, menguduskan, menyucikan, mengampuni segala dosa kami, dan memberkati ibadah kami pada saat ini. Juga urapi hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saya mau menyapa dulu teman-teman dikasih. Terima kasih buat si Welma, Bu Jimmy yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Ya, Tuhan berkati ya. Saya menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada saat ini. Ada Tini ya, Tini, Imelda, ya, Bu Pinkan, Pak Budi Sen, Ibu Destiani, Bu Julia, Bu Yono, Pak Ferry Sairang, Ibu Ike, Sohilait, Pak John Purba, Ibu Luciana Manik, Bu Regina, hamba yang terkasih, Pak Riki, Kak Buruan, Pak Satrio, Ibu Selfrida, Ibu Silvia, Ibu Wita. Ya, baik, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan karena beberapa waktu belakangan ini cukup banyak orang yang mulai bertanya karena saya banyak posting tentang kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti memiliki kepastian ke sorga. Dan banyak yang bertanya kepada saya, apa benar Pak, semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus pasti ke sorga? Kok sepertinya banyak orang-orang Kristen yang kelihatannya rajin ke gereja, pakai kalung salib, tapi dalam kehidupannya masih hidup dalam dosa. Misalnya hidup dalam percabulan, hidup dalam penyembahan berhala, bahkan cukup banyak orang Kristen yang pergi ke gereja tapi masih berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Apakah mereka juga diselamatkan? Karena mereka ya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan coba membahas ini, merenungkan, dan biarlah kita yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati semakin meneguhkan iman kita. Mendasari pesan Tuhan pada saat ini, saya ingin membaca dari apa yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-10, Rasul Paulus oleh hikmat Tuhan berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tentu saja Rasul Paulus oleh hikmat Tuhan menyampaikan ini dengan satu pemahaman bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dalam hatinya, bukan sekedar mengaku dengan mulut, tetapi percaya dalam hati dan diungkapkan dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan. Artinya diselamatkan dari hukuman maut, diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari kutuk, maka memiliki jalan yang pasti ke sorga. Nah, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, ada begitu banyak orang yang kok mengaku percaya, tapi kok hidup di dalam dosa. Terus hidup dalam dosa, seakan-akan sengaja hidup dalam dosa, tapi aktif di gereja, bahkan aktif di dalam pelayanan. Termasuk juga, mohon maaf, gembala-gembala, pendeta-pendeta juga ada juga yang seperti itu. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimin beberapa daftar pendeta-pendeta yang dikeluarkan dari GBI karena dapat banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk diantaranya juga hidup dalam perzinahan. Nah, pertanyaan apakah
mereka juga mengakui Yesus sebagai Tuhan, apa mereka juga diselamatkan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan ini saya coba berdoa dan minta hikmat Tuhan, dan saya dapat hikmat dari Tuhan begini Bapak Ibu Saudara, kita boleh merenungkan sama-sama. Nah, saya melihat bahwa paling tidak ada 3 kategori dari orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya mau kasih ilustrasi begini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bung Jimmy, si Welma ini pasangan yang bahagia, saya senang melihat. Contoh yang bisa jadi. Kalau Bung Jimmy sungguh-sungguh mencintai si Welma, saya percaya bahwa tidak ada wanita lain lah yang tercantik selain si Welma. Betul kan, Bung Jimmy ya? Amin ya. Ya, demikian juga kalau saya mengatakan bahwa saya mencintai istri saya, seharusnya tidak ada wanita lain lagi di hati saya, karena saya mencintai istri saya. Nah, demikian juga kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita masih menyembah yang lain, menyembah berhala, apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan Yesus? Perlu dipertanyakan Tuhan itu. Nah, sebab itu saya ingin mengajak kita semua coba merenungkan tentang saya melihat ada paling tidak ada 3 kategori orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, saya mengkategorikan orang-orang yang hanya ngaku-ngaku percaya. Saya menemukan ini banyak, teman-teman banyak tahu, saya banyak melayani anak-anak jalanan, dan saya memperhatikan banyak di antara mereka yang cuma ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka datang ke gereja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya mendapat bantuan dari gereja. Padahal dalam hari-hari hidup mereka juga mereka tetap beribadah kepada Allah mereka dengan ritual agama mereka. Tetapi setiap kali di gereja ditanya pakai kalung salib segala macam. Tetapi yang saya dapat informasi, mereka sebenarnya tidak berubah. Cuma datang ke gereja dan mengatakan bahwa ya kita Kristen. Nah, padahal sebenarnya cuma ngaku-ngaku. Nah, ini orang Kristen cuma ngaku-ngaku percaya. Nah, kalau cuma ngaku-ngaku percaya ya berarti ya juga ya ngaku-ngaku selamat gitu ya, pura-pura percaya, pura-pura selamat, sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya. Tetapi di dalam kategori ini juga ada orang-orang yang kelihatannya serius tapi sebenarnya tidak juga. Contoh, ini cukup banyak juga saya temukan. Misalnya ada seorang pria, dia begitu mencintai wanita yang Kristiani. Saking cintanya, ya dia rela, dia ketika ditanya, mau nggak jadi Kristen? Ya, ya oke lah, pokoknya mau aja. Pokoknya akhirnya dibaptis. Tetapi ketika menikah pun secara Kristen. Tetapi ketika menikah, dalam perjalanan waktu ternyata dia tetap beribadah kepada di agama yang sebelumnya. Dia tidak berubah. Dan kita bisa melihat ada begitu banyak contoh. Tadinya menikah secara Kristen, tapi dalam beberapa waktu pernikahan mereka, akhirnya sang suami atau mungkin juga sang istri tidak lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan di sini juga saya mengatakan bahwa ini juga kategori orang-orang yang hanya pura-pura menjadi percaya. Hanya ngaku-ngaku percaya, tapi sesungguhnya tidak percaya. Nah, kalau cuma pura-pura percaya, pura-pura tidak dengan hati, mungkin dengan mulut, ya tidak selamat juga kan sebenarnya kan, karena cuma pura-pura kan, cuma ngaku-ngaku. Nah, kemudian yang kedua, kategori yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang bisa mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena dia dijamah oleh Roh Kudus. Ya. Nah, ini satu kepercayaan yang benar bahwa orang tidak mungkin bisa mengaku percaya Yesus dengan sungguh-sungguh kalau dia tidak dijamah oleh Roh Kudus. Kita ingat ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kalian siapa aku ini? Lalu Simon Petrus dengan tegas menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi jawaban itu tidak hanya sampai di situ. Ternyata ada respon dari Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan itu, tetapi Bapa di sorga. Apa maksudnya? Artinya Petrus bisa mengaku percaya Yesus Tuhan karena ada campur tangan kuasa Tuhan. Roh Kudus yang menjamah Petrus sehingga Petrus
bisa percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kita lihat dalam perjalanan waktu Petrus bisa menyangkal Yesus. Dan saya percaya bahwa tidak mungkin Roh Kudus yang memimpin Petrus untuk menyangkal Yesus. Karena Roh Kudus justru memimpin Petrus untuk percaya kepada Yesus. Dan di sini kita melihat bahwa ada orang-orang yang sungguh-sungguh sebenarnya mengaku percaya kepada Yesus, tetapi di dalam kehidupannya tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu kalau kita baca di dalam kitab Galatia, apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 5 ayat yang ke-16, Rasul Paulus berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi kategori yang berikutlah orang percaya. Saya percaya bahwa Petrus adalah orang yang percaya sungguh-sungguh, bukan main-main. Artinya kan dia percaya sungguh-sungguh. Tetapi kita lihat bahwa dalam kehidupannya juga dia bisa mengikuti kehendak dagingnya sendiri. Sehingga dia bisa menyangkal Yesus. Tapi puji Tuhan, bahwa Roh Kudus menjamah dia boleh sadar. Karena sebelumnya kan Tuhan Yesus sudah katakan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kategori yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, dia bisa memberi diri dipimpin oleh keinginan dagingnya. Jadi kategori kedua ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dia mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupannya dia tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah hidupnya adalah apa? Dia akan hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan Paulus katakan, terhadap semuanya itu kau peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di sini kategori orang yang percaya sungguh-sungguh. Roh Kudus menjamah dia, tetapi dalam hidupnya dia tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pernah ditanyakan oleh banyak orang, kalau orang-orang seperti ini kira-kira selamat nggak, Pak? Saya selalu mengatakan bahwa jangan paksakan saya untuk menentukan orang masuk surga atau masuk neraka, karena itu bukan otoritas saya dan saya tidak pernah menghakimi orang seperti itu. Tapi selalu jawaban saya begini, orang-orang seperti ini, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Satu bagian firman Tuhan lagi yang meneguhkan ayat ini, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Ibrani 10, ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Jadi jelas sekali bahwa orang yang tahu tentang kebenaran, dia percaya. Dia percaya bahwa Kristus sudah mati menanggung hukuman dosanya. Kristus sudah mati menanggung kutuk baginya. Tetapi dia sengaja hidup dalam dosa. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang seperti itu? Paulus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia punya Roh Kudus, tapi saudara jangan menghakimi. Kenapa? Karena salah satu fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan orang dalam dosa. Dan kita tahu kan, Petrus akhirnya juga bisa bertobat dan dia boleh melayani Tuhan. Memang berbeda dengan Yudas. Yudas itu sebetulnya menyesal, cuma dia mengakhiri hidupnya tidak baik. Dia mengakhiri hidupnya sebagai pembunuh dirinya sendiri. Tetapi orang-orang seperti itu mereka punya Roh Kudus. Tapi karena hidupnya mau diberi dipimpin oleh keinginan daging, maka dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi untuk orang-orang seperti ini, pertama kita harus berdoa supaya Roh Kudus menjamah mereka, supaya mereka boleh bertobat, diinsafkan dari dosa, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi. Jadi pesannya bagi, katakanlah, jemaat Tuhan yang tahu tentang kebenaran tapi hidup dalam dosa,
bertobatlah. Mumpung masih ada kesempatan, bertobatlah. Ya, pintu anugerah masih tetap terbuka. Tetapi ada kategori yang kedua, dan saya percaya bahwa kategori kedua ini yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kategori yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus oleh tuntunan Roh Kudus dan memberi diri dipimpin oleh Roh. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh tuntunan Roh Kudus dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah hidupnya akan kelihatan. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan Paulus jelaskan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saya percaya bahwa orang-orang seperti ini, mereka akan mulus sekali masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Mereka bukan saja percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka juga mempersembahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu Paulus di dalam suratnya juga kepada jemaat di Roma, dalam Roma 12 ayat 1 katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan ayat yang kedua dijelaskan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tidak hidup menurut keinginan daging. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada 3 kategori orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah orang yang cuma ngaku-ngaku, pura-pura. Nah, kalau cuma ngaku-ngaku pura-pura, ya berarti ya pura-pura juga selamat. Nah, yang kedua, orang yang sungguh-sungguh percaya oleh tuntunan Roh Kudus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupannya, dia tidak memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga banyak perbuatan-perbuatan daging yang dia lakukan. Untuk orang-orang seperti ini, firman Tuhan mengingatkan kita, bertobatlah. Ya, biarlah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kategori orang yang ketiga, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua adalah masuk di dalam kategori orang-orang yang ketiga, di mana kita bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Jadi dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa tidak semua orang yang hanya sekedar ngaku percaya Yesus Tuhan pasti diselamatkan Tuhan. Karena ada juga orang yang pura-pura, ada orang yang cuma ngaku-ngaku, tapi ada orang yang mengaku tetapi masih sengaja hidup dalam dosa, tapi ada orang yang sungguh-sungguh mengaku percaya dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya pesan Tuhan pada saat ini menjadi perenungan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Biarlah hidup kita ini senantiasa memuliakan Tuhan untuk membalas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Nah, ini mungkin masih ada waktu, mungkin bagi teman-teman yang mungkin ingin tanya jawab, masih ada waktu kira-kira 20 menit. Silakan saya berikan kesempatan buat teman-teman yang mungkin ingin sharing mungkin, atau mungkin mau bertanya. Silakan, boleh ya? Si Welma. Ya. Selamat siang Pak Tiri. Pak Ferry, ya. Pak Ferry, silakan Pak. Saya ingin bertanya Pak, di tengah kehidupan ini kan kita ada semacam kehidupan duniawi dan kehidupan kekristenan Pak. Itu kayaknya selalu bertentangan antara yang baik dan jahat Pak. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini kan kita ditentukan 2 pilihan, mau pilih yang buah-buah roh, kasih, ataupun kita hidup sesuai keinginan daging duniawi Pak. Nah, kadang-kadang kan itu suka bertentangan dalam hati kita. Maksudnya kita selalu terpengaruh sama lingkungan, Pak. Nah, bagaimana supaya kita tidak terpengaruh, iman kita kuat, supaya kita tetap berjalan yang tadi seperti Bapak khotbahkan itu, kita berjalan di dalam benar-benar percaya sepenuhnya 100% kepada Tuhan Yesus tanpa ada keraguan apapun dari pihak duniawi. Nah, bagaimana kita bisa memperkuat iman kita, Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan masukan, apalagi di dalam dunia lingkungan pekerjaan itu banyak seperti kayak pekerjaan itu banyak persaingan, usaha, ataupun dalam hal kerohanian pun kita juga kadang-kadang dituntut untuk hidup suci dan kudus. Nah, itu bagaimana, Pak? Pastinya, terima kasih, Pak. Baik.
Baik, terima kasih Pak Ferry untuk pertanyaan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata begini, Pak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya sangat percaya bahwa tidak ada orang yang diciptakan Tuhan dalam kondisi yang buruk. Tidak ada. Walaupun memang ada buku-buku yang mengatakan bahwa sifat-sifat buruk itu adalah faktor genetika. Saya sih nggak percaya itu, jujur. Saya tidak percaya. Tuhan yang menenun kita dengan tangannya, Tuhan yang baik tidak mungkin menciptakan kita dalam kondisi yang baik. Saya lebih percaya bahwa pergaulan yang buruk itulah yang merusak kebiasaan yang baik, Pak Ferry. Jadi untuk bisa kita hidup berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul. Ya, firman Mazmur juga katakan janganlah bergaul dengan para pencemooh gitu ya. Ya, jadi yang pertama kali supaya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Pak. Itu pribadi yang paling penting, yang bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Hanya dekat Allah saja kita tenang, ya. Jadi bergaul dengan Tuhan simpel, Pak. Kita ya, Tuhan juga nggak nuntut kita untuk berdoa panjang-panjang kan, Pak. Orang kalau bergaul kan berarti kan tidak diam-diaman kan, Pak. Harus ngobrol kan. Kalau Pak Ferry bergaul dengan Pak Jimmy misalnya, kan bisa berkomunikasi kan. Nah, demikian juga kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya kita berdoa, lalu kita renungkan firman Tuhan. Nah, biasanya kita kebiasaan banyak orang ketika berdoa itu seperti laporan, Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Sebenarnya tidak. Berdoa itu kan kita berkomunikasi dengan Tuhan, artinya membayangkan walaupun Tuhan tidak terlihat secara kasat mata, Pak, tetapi kita percaya bahwa Tuhan ada. Saya selalu berdoa gitu, kalau berdoa, Tuhan terima kasih. Saya seperti memberi waktu untuk Tuhan juga berbicara. Dan saya juga tidak selalu buru-buru amin. Kadang-kadang Tuhan berbicara sesuatu. Tapi umumnya memang Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan dalam Alkitab, ya. Jadi biasakan ketika kita berdoa, kita juga baca renungan, karena itu cara yang paling umum yang Tuhan bicara melalui firman Tuhan. Tapi juga Tuhan bisa berbicara di hati kita, atau mungkin Tuhan bisa berbicara kepada orang-orang yang terdekat kita. Jadi yang pertama adalah harus bergaul intim dengan Tuhan, Pak. Kebiasaan ya mungkin 10-15 menit baik pagi, malam itu menjadi kesukaan. Karena di dalam, selain kita tenang, Pak, di dalam Mazmur 25 ayat 14 juga berkata bahwa Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan. Artinya kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan akan sampaikan, Pak, apa yang ada di, apa yang kira-kira menjadi kegalauan Pak Ferry misalnya, ya dengan dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat bagi setiap kita. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian ya kita harus cari komunitas yang memang memuliakan Tuhan. Nah, salah satunya ini kan ikut ibadah, jangan ke dugem, Pak. Jangan ke kafe-kafe ya, mungkin kali buat ngopi, ke Starbucks boleh lah, tapi jangan cari lingkungan yang kalau dengan orang yang suka gosip atau orang yang suka berpikir negatif, saran saya lebih baik hindari. Biasakan kumpul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, supaya itu akan memacu kita juga untuk berpikir positif. Jadi lingkungan, Pak. Nah, saya percaya kalau itu menjadi kebiasaan. Tapi yang pertama adalah kita bergaul intim dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kebenaran buat kita. Dengan kita merenungkan firman Tuhan kan menjadi penuntun dalam hidup kita, menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kita. Jadi itu sih yang paling utama, Pak. Cari yang pertama bergaul intim dengan Tuhan, dan cari lingkungan-lingkungan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, yang positif. Ya, begitu kira-kira Pak Ferry ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Ada mungkin lagi teman-teman, masih ada waktu? Email? Mungkin ya, ada lagi? Masih ada waktu. Satu lagi kayaknya. Silakan satu lagi kalau ada teman-teman. Mungkin yang ibu-ibu. Saya aja ya, Pak ya. Oke, Bu Pinkan, silakan Bu. Ya. Kan jangan susah-susah ya, Bu. Tadi Pak ada 3 kategori ya. Kategori 1 dan 3 jelas sekali ya. Yang kategori 2 nih, Pak. Kalau kategori 2, Pak Yosef bilang ya kalau kita ada di situ bertobat. Jadi buat kita ya gampang bertobat. Tapi bagaimana kita menghadapi itu kalau buat kita. Kalau kita menghadapi orang di sekeliling kita mungkin ya, kita bahkan teman pelayanan yang ada di kategori ini, kategori 2. Nah, kita tuh sikapnya harus bagaimana, Pak? Karena apalagi kalau orang itu udah
udah benar-benar kekeh gitu ya dengan cara hidupnya. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Apa kita misalnya ya kalau dia dalam apa kita blok ke atau kita leave atau kita gimana Pak? Jebur gitu. Terima kasih Pak. Baik, Bu Pinkan, Ibu tahu kan pasti kisah Thomas itu kan bagian dari 12 murid ya. Selama 3,5 tahun selalu bersama-sama, bahkan sampai akhir Tuhan Yesus mau disalibkan pun Thomas termasuk yang dicuci kaki ya oleh Tuhan Yesus. Dia melihat banyak mujizat, dia melihat ada begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Tapi dia nggak percaya loh Bu. Nggak percaya. Tapi Ibu lihat apakah dalam perjalanan itu Tuhan Yesus pernah bilang nggak selama 3 tahun, udah Thomas, mau nggak percaya lo pergilah dari lingkungan, kan tidak. Ya. Nah, event Yudas Pak, Bu, Ibu lihat. Yudas itu, ya Tuhan Yesus tahu, dia mungkin akan sering mencuri uang, dan apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Petrus saja Tuhan tahu akan menyangkal. Yudas juga Tuhan Yesus tahu akan menjual Yesus. Kan? Tapi perhatikan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh dia pergi. Dia mengambil keputusan itu. Nah, saya belajar Pak Bu dari dalam pengembalaan bahwa saya tidak menghindari orang-orang seperti itu. Satu hal yang saya percaya, doa itu bisa mengubah dia. Walaupun waktu itu kita tidak bisa tahu kan, ada pujian yang indah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan saya percaya bahwa orang-orang seperti itu kalau dia tetap berada di lingkungan kita, Wan, tinggal tunggu waktu Bu. Waktu Tuhan, dia pasti berubah. Ya, saran saya jangan hindari orang-orang seperti itu. Kalau kita hindari dan dia sifatnya sudah begitu, dia berada di lingkungan yang salah, tambah parah. Ya, mungkin kita pernah melihat orang seperti itu, seperti Ibu Pinkan tadi bilang kekeh ya. Tapi sejujurnya dalam hati yang paling dalam dia merenungkan itu. Mungkin kondisinya yang kita tidak tahu kan. Kita tidak tahu apa yang dia gumuli sampai dia nggak berubah-berubah. Tetapi saya percaya bahwa kan firman Tuhan katakan firman itu tidak mungkin kembali dengan sia-sia kan. Itu akan menjadi perenungan. Jadi saran saya jangan diblok dong Bu. Jangan ya. Tetap doakan. Tetapi saya percaya bahwa waktu Tuhan pasti waktu yang terindah. Begitu bisa Bu Pinkan? Oke, Terima ya. kasih Pak Yosef. Baik, terima kasih. Baik, mungkin saya mau selain buat ada persembahan ya sebelum doa. Atau gimana, ada email? Saya serahin dulu ke si Welma apa gimana? Langsung ya. Kak Wilma dulu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Itulah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini, kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada si Welma. Tuhan memberkati. Ya,